Peristiwa pembantaian penduduk Kampung Rawagede terletak di Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, di antara Karawang dan Bekasi, oleh tentara Belanda pada tanggal 9 Desember 1947, sewaktu melancarkan agresi militer pertama. 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini. Sekitar 130.000 tentara Belanda dikirimkan ke bekas Hindia Belanda yang sekarang menjadi Indonesia. Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, Komandan Kompi Siliwangi, kemudian menjadi Komandan Batalion Taji Malela atau Brigade 2 Divisi Siliwangi, yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia, namun juga gerombolan pengacau dan perampok. Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer. Kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun, tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan walaupun terluka karena tembakan. Sai kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya, sekitar 20 orang jumlahnya, disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin, istilah penduduk setempat degraded. Ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan. Dia juga jatuh kena tembak di tangan, tetapi dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri. Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede tanpa ada pengadilan, tuntutan, ataupun pembelaan seperti di Sulawesi Selatan. Tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat. Sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang. Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa karena banyak yang hanyut di bawah sungai yang banjir karena hujan deras. Seorang veteran tentara Belanda yang tidak mau disebutkan namanya dari Desa Wamel, sebuah desa di Provinsi Gelderland, Belanda Timur, mengirimkan surat ke Bata korban perang sebagai berikut. Dari arah Rawagede, tentara Belanda ditembaki, maka diputuskanlah untuk menghajar desa ini untuk dijadikan pelajaran bagi desa-desa lain. Saat malam hari, Rawagede dikepung. Mereka yang mencoba meninggalkan desa dibunuh tanpa bunyi, seperti diserang, ditekan di dalam air sampai tenggelam, kepala mereka dihantam dengan popor senjata, dan lain-lain. Jam 5:30 pagi, ketika mulai siang, desa ditembaki dengan mortir. Pria, wanita, dan anak-anak yang mau melarikan diri dinyatakan patut dibunuh. Semua ditembak mati. Setelah desa dibakar, tentara Belanda menduduki wilayah itu. Penduduk desa yang tersisa lalu dikumpulkan jongkok dengan melipat
tangan di belakang leher, hanya sedikit yang tersisa. Belanda menganggap Rawagede telah menerima pelajarannya. Semua lelaki ditembak mati oleh pasukan yang dinamai Angkatan Darat Kerajaan. Semua perempuan ditembak mati, padahal Belanda negara demokratis. Termasuk semua anak juga ditembaki mati. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan 2 orang putranya yang berusia 12 tahun dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutupi dengan potongan kayu. Mereka terpaksa menggunakan daun pintu dan kemudian diuruk tanah seadanya sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari. Ternyata tentara Belanda tidak hanya membantai warga-warga Rawagede. Tentara Belanda juga membantai penumpang kereta api jurusan Karawang Rengas Dengklok yang terjebak di stasiun Rawagede. Para penumpang diperintahkan untuk baris, jongkok di jalan kereta api dan kemudian ditembak. Akibat kejadian tersebut, 62 orang tewas dibantai di tempat. Pada 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan bahwa pemerintah Belanda bersalah dalam pembantaian Rawagede. Setelah 64 tahun, kasusnya ditutup-tutupi. Akhirnya, tuntutan dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia atau KNPMBI bersama keluarga korban dipenuhi oleh pemerintah Belanda. Sebagai bentuk penebusan dosa, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Geert de Zwaan, mewakili pemerintah negaranya meminta maaf atas kasus Rawagede. Pemerintah Belanda pun menjalankan perintah pengadilan, yakni membayar kompensasi senilai 20.000 euro atau 240 juta pada sejumlah janda korban pembantaian Rawagede. Namun hanya 6 orang yang menerima kompensasi, yaitu Cawi Wanti Sariman, Taslem, Ener, Bijay, dan Ita.